Om Swastiastu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Namo Buddhaya. Baiklah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan vlog saya berkaitan dengan reformasi sistem politik bagian ke-8. Beberapa waktu lalu sudah saya bahas tentang bagian ke-7. Sekarang pada malam hari ini saya melanjutkan reformasi sistem politik bagian ke-8, yaitu berkaitan dengan bagaimana posisi atau konsep keberadaan agama dalam sistem politik, karena hal ini tentunya akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, tetapi berkaitan dengan proses pembentukan negara kita bicara Indonesia, karena negara ini dibangun oleh rakyat itu sendiri, demos atau demokratis, di mana dalam proses perjalanannya dari masa sebelum merdeka, berupaya, berjuang dalam proses kemerdekaan tersebut, rakyat bersatu padu, bersepakat membentuk negara kesatuan. Di dalam faktanya tersebut, bagaimana proses perjalanan sejarah, aspek agama tentunya menjadi aspek yang fundamental di negeri kita ini, sehingga hal tersebut menjadi salah satu rujukan kenapa Indonesia itu berkaitan dengan urusan agama, negara harus hadir di sana. Negara hadir di dalam urusan agama karena memang fakta di lapangan secara sosiologis Indonesia ini adalah masyarakatnya seluruhnya memeluk agama. Mayoritas penduduk atau masyarakat Indonesia adalah Muslim, dengan semangat kebersamaan, semangat kebinekaan, kemudian dengan didasari oleh apa yang namanya Pancasila, yang di dalam sila pertamanya itu sudah juga berbicara tentang agama, berketuhanan. Tentunya ini konsekuensinya mengharuskan negara untuk ikut serta atau mengatur tentang bagaimana kehidupan beragama di Indonesia, sehingga muncullah secara struktural di Indonesia itu ada yang namanya Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu tentunya ketika kita bicara reformasi sistem politik, urusan agama atau aspek agama atau unsur agama dan politik ini, yang perlu digarisbawahi oleh kita semua tentunya kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, yang mayoritas melindungi yang minoritas menghargai, menghormati yang mayoritas. Nah, ini tentunya hal dasar yang perlu kita kembangkan, kita pedomani, kita teruskan, kita berikan pembelajaran kepada generasi berikutnya, sehingga apa yang namanya kebersamaan, persatuan, dan kesatuan itu betul-betul terjamin, betul-betul semakin dikuatkan ke depan atau pada masa-masa yang akan datang. Itu yang perlu dicermati. Jadi berkaitan dengan reformasi sistem politik bagian ke-8 ini, bagaimana urusan agama dengan politik, tentunya hal-hal yang menjadi pengalaman kita bernegara, misalnya kita pernah trauma dengan permasalahan komunisme. Dalam hari ini sebenarnya permasalahan Partai Komunis di Indonesia. Tentunya ketika kita bicara reformasi sistem politik, apalagi sekarang sedang ramai dibahas tentang RUU haluan ideologi Pancasila, ya tentunya semua harus berpikir jernih. Kita semua berpikir jernih, baik yang muda maupun yang sudah senior atau tua paripurna. Kaitan dengan agama ini, tentunya agama ini menjadi spirit kita untuk semakin bersatu. Jadi apa yang menjadi pengalaman kita kemarin dalam perjalanan berbangsa dan bernegara ini, terutama hal yang berkaitan dengan konflik dengan paham komunis, itu tidak diulangi lagi.
Nah, berkaitan dengan itu, ketika kita bicara reformasi sistem politik ini, sedapat mungkin hal-hal yang menimbulkan gesekan, mulai menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat harus dihindari. Nah, tentunya hal itu yang perlu kita cermati bersama. Kemudian fakta yang terjadi di lapangan juga perlu kita sama-sama lebih bijaksana menyikapi. Misalnya, ketika ada umat yang minoritas misalnya ingin membuka atau membangun tempat ibadah, dibuatkan regulasi yang jelas. Ada peluang mereka untuk melakukan peribadatan dengan bebas, dengan aman, dengan nyaman. Sehingga kasus-kasus ke depan, kasus-kasus yang mungkin bisa menimbulkan permasalahan SARA bisa kita tekan. Nah, artinya kehadiran Kementerian Agama, kehadiran aparat-aparat penegak hukum yang menjadi pengayom di masyarakat tentunya bersatu padu. Jangan sampai hal-hal yang berbau SARA itu bisa muncul kembali. Beberapa waktu, 10 tahun belakangan ini, kerap terjadi gesekan antara kelompok A dengan kelompok B, apalagi perhelatan-perhelatan pilpres yang beberapa waktu yang lalu, bahkan dibawa ke arah yang bersifat SARA. Nah, hal-hal seperti itu ke depan dibuatkan regulasi yang jelas, jangan sampai kita itu terpecah karena urusan-urusan SARA yang notabene mungkin saja sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu stabilitas kita semua. Nah, itu yang perlu kita cermati berkaitan dengan reformasi sistem politik bagian ke-8 ini, berkaitan dengan urusan agama dan politik. Sebagai penutup saya, berkaitan dengan isu tentang haluan ideologi Pancasila, RUU-nya yang banyak memperoleh penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini sebenarnya kalau mendengarkan penjelasan kemarin di acara di Indonesian Lawyer Club, kalau memang demikian perjalanan proses munculnya RUU tersebut, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah terminologi yang sebelumnya itu di dalam prolegnas itu disebutkan bahwasannya judulnya itu adalah penguatan nilai-nilai Pancasila, kemudian di dalam RUU ternyata berubah menjadi haluan ideologi. Nah, semestinya ini perlu kita cermati, kita kaji bersama. Kalau bahasanya itu haluan ideologi, itu sepertinya kurang pas bahasa saya. Akan lebih tepat menggunakan penguatan nilai-nilai Pancasila kalau pandangan saya, sehingga tidak mendegradasi posisi Pancasila itu sendiri, karena posisi Pancasila sudah jelas, dia adalah dasar terbentuknya negara ini. Jadi dia tidak bisa diturunkan kelasnya. Nah, itu yang berkaitan dengan RUU yang mengatur nantinya tentang bagaimana ideologi Pancasila itu dibumikan di Indonesia, yang notabene salah satu nilai yang diajarkan di dalam Pancasila berkaitan dengan pemahaman tentang agama atau berketuhanan. Ya, demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan reformasi sistem politik bagian ke-8 tentang urusan agama dan politik. Jadi kata kuncinya, bagaimana urusan agama ini diatur dengan baik, sehingga justru urusan agama yang nantinya diatur oleh negara bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bisa memperkuat sistem politik kita. Artinya kebijakan-kebijakan politik itu yang akan ditempuh, polisi-polisi yang akan ditempuh itu tentunya oleh para aktor-aktor politik baik yang di tingkat pusat maupun di daerah tentunya menggunakan nilai-nilai agama, sehingga harapannya itu keputusan itu betul-betul memberikan kesejahteraan kepada publik. Itu harapan berkaitan dengan reformasi sistem politik bagian ke-8. Demikian hal tersebut saya sampaikan pada malam hari ini. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.